Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Pak Insan. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Insan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Pak Insan, di pertemuan kali ini Pak Insan kan dengan saya memberikan amanah tugas yang kira-kira untuk nanti pas pembelajaran yang akan dilakukan itu Pak Insan sudah mempersiapkan Untuk perangkat, kebetulan perangkat disediakan fokus sama materi di pelajaran online. jadi media yang sudah siap secara FP dan siap ya. Kira-kira nih di kelas mana Pak Insan akan dilakukan pembelajaran? Untuk pembelajaran di kelas 12 IPS 1 Hari Kamis ya, kalau pertanyaan pertama mungkin yang ingin saya tahu itu terkait materi dan juga ke tujuan pembelajarannya. Pak Insan itu nanti tujuan pembelajaran kelas 12 kebetulan materi kita tentang konferensi media budak. ya. Jadi nanti saya akan menampilkan dulu gambar mengenai sidang yang dilakukan pada waktu konferensi tersebut. Jadi di media budak tersebut yang para tokoh pimpinan kita melakukan diskusi. Nah, hal itu nanti bertujuan agar siswa-siswa itu diberikan nanti siswa akan diberikan diskusi untuk mengamati gambar tersebut. Nanti siswa diberikan waktu untuk mengungkapkan argumen yang diketahui mengenai gambar tersebut seperti apa. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut agar supaya siswa itu bisa mengeluarkan pendapatnya dan juga siswa tidak malu-malu gitu Pak. Kebetulan di sekolah SMA Cineam yang saya amati siswanya banyak yang kurang percaya diri gitu. Oke. Jadi saya tangkap ya Pak Insan, tadi sudah ditulis itu pertama mengamati, terus menganalisis peristiwa seputar konferensi media Indonesia. Jadi sejarah peminatan ini kan untuk IPS ya. Jadi materinya melanjutkan, ada singgungannya juga dengan sejarah Indonesia gitu ya. Jadi Pak Insan tujuannya ingin anak-anak itu dapat menganalisis peristiwa ketika sidang, ketika terjadi perjanjian konferensi meja bundar itu gitu ya. Jadi anak harus berpikirnya secara dalam gitu ya, harus bisa menganalisis peristiwa itu seperti apa gitu. Oke. Terus nih dari proses yang Pak Insan sudah rancang tadi ya, Pak Insan itu sebenarnya dalam pembelajaran itu tuh ingin apa yang ditingkatkan, apa yang ingin dikembangkan peserta didik itu ingin seperti apa gitu. Dari pembelajaran yang sudah yang nanti akan dilaksanakan, mudah-mudahan peserta didik bisa lebih percaya diri lagi di dalam meningkatkan pemahamannya. Ya. Kemudian peserta didik bisa menganalisis gambar atau bisa menganalisis materi yang diberikan agar peserta didik itu bisa memahami materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, baik. Jadi pertama itu yang ingin dikembangkan tuh sisi kepercayaan dirinya. Jadi Pak Insan tuh punya tantangan, punya kendala ketika mengajar di kelas 12 IPS 1. Anak tuh mungkin gimana? Sulit untuk mengungkapkan, sulit untuk berbicara di depan kelas seperti itu. Oh iya.
yang Pak Insan identifikasi karena malu-malu gitu ya anak-anak. Ya seperti itu Pak. Jadi Pak Insan ingin meningkatkan, kalau saya simpulkan, skill public speaking anak-anak gitu. Minimal pede dulu gitu. Ya seperti itu. Minimal mengeluarkan pendapat saja. Apakah itu sesuai atau tidak itu Urusan nanti. Oke. Ya memang itu saya juga rasakan gitu. Anak-anak itu ketika pembelajaran itu hanya satu arah gitu ya Pak Insan. Jadi bagus, saya setuju dengan Pak Insan dan memang ini langkah yang tepat khususnya di sekolah kita ya. Jadi kepercayaan diri anak-anak untuk berbicara di depan umum itu mungkin perlu ditingkatkan. Saya dorong gitu Pak Insan ya. Oke, strateginya nih Pak Insan yang dipersiapkan, cara-caranya untuk meningkatkan percaya diri anak-anak itu seperti apa nih dalam pembelajaran? Untuk strateginya ya seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak ya. Jadi nanti saya menampilkan gambar, kemudian ditugaskan kepada anak-anak gambar tersebut dianalisis oleh anak-anak tersebut. Itu bisa dalam bentuk diskusi kelompok ya. Nah, jadi nanti sehabis mendiskusikan gambar tadi mengenai hal isi dari gambar tadi seperti apa ya. Kemudian nanti setelah selesai anak-anak disuruh untuk mempresentasikan hasil pengamatannya tersebut. Seperti itu Pak. Jadi ada apa ya, kayak interaksi dua arah gitu ya. Jadi tidak hanya didominasi oleh Pak Insan, jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat gitu ya. Terus juga masukan saya aja nih Pak Insan, nanti bisa diberikan pertanyaan-pertanyaan tematik gitu ya pada anak. Jadi atau bisa juga mungkin kalau setuju ya bisa diberikan apa hadiah misalkan apa gitu ya, itu bisa jadi solusi. Terus nanti yang saya catat juga di akhirnya itu anak mempresentasikan hasil pengamatannya. Jadi di sana titik puncaknya gitu ya, anak berani atau sanggup tidak untuk berbicara di depan umum. Oke, siap. Saya sudah mencatat dari tujuan, area pengembangan dan strategi yang Pak Insan rancang untuk pembelajaran nanti. Besok kita akan masuk ke kelas. Mohon izin saya duduk di belakang mungkin Pak Insan ya. Untuk melihat apakah aspek-aspeknya sudah terpenuhi atau ya dicapai. Mungkin nanti saya ada catatan dan nanti kita evaluasi bareng-bareng gitu ya. Saya juga perlu belajar juga ya. Nanti juga Pak Insan, saya belajar dari Pak Insan juga dari pembelajaran apa yang kurang. Kita catat bareng-bareng. Ya Pak Insan, saya doakan lancar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dapat bermakna bagi saya untuk Pak Insan. Terima kasih pertemuannya, mudah-mudahan lancar juga besok. Ya, Assalamualaikum Pak Insan. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adiana dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan salah satu dari tahapan supervisi akademi dalam rangka ini coaching ya. Sini ada Ibu Kartika sebagai PP pengajar praktik, lalu juga ada Pak Insan guru sejarah sebagai guru objek yang diobservasi oleh saya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Insan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Insan, setelah minggu-minggu lalu kita melaksanakan praobservasi, lalu saya observasi ke kelas, praktik pembelajaran yang Pak Insan laksanakan. Mungkin kita masuk ke tahap pasca observasi. Apa yang Pak Insan temukan di lapangan, mungkin kita akan diskusikan, bicarakan di sini. Ya, mungkin
Gimana proses pas kemarin melakukan pembelajaran di kelas 12 IPS 1 ya, IPS 1. Gimana nih apa hasilnya dari perencanaan? Jadi hasil dari pembelajaran kemarin yang saya lihat, saya rasakan juga kan di kelas itu kebetulan yang mengajar saya juga di jam kawan kebetulan kan habis duran. Jadi yang saya perhatikan di kelas itu ternyata siswa mungkin karena faktor lelah juga, faktor jadi motivasi di dalam belajarnya itu jadi kurang. Jadi poin 1 awal pembelajaran dulu kan usahanya untuk peningkatan partisipasi ya, aktivitas juga. Mungkin sekarang kita tindak lanjuti ya Pak Ihsan. Oke. Jadi akhir dari pembicaraan ini kita akan menghasilkan satu solusi komitmen di mana untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan peserta didik. Kira-kira nih Pak Ihsan, ketika Pak Ihsan melakukan pembelajaran sesuai perencanaan, apa yang ditemukan, masalah apa yang ditemukan di lapangan? Jadi setelah pembelajaran berlangsung Pak, ternyata yang saya lihat di diri siswa, yang pertama itu mereka di dalam motivasi belajarnya dilihat agak kurang juga. Mungkin dikarenakan sejarah itu kan harus banyak membaca, banyak literasi. Jadi kebanyakan siswa sekarang itu dilihat dari literasinya agak kurang gitu kan. Literasinya kurang. Jadi yang pertama yang Pak Ihsan identifikasi itu kenapa anak sulit untuk aktif mengeluarkan pendapat itu literasinya minim. Kira-kira nih ada lagi nggak selain sebab itu, selain literasi yang kurang? Yang kedua kan kemarin menggunakan sistem diskusi ya Pak. Iya. Jadi memberikan arahan kepada siswa untuk berargumen, untuk mengeluarkan pendapatnya. Yang saya lihat di diri siswa itu kebanyakannya agak hindar gitu Pak, untuk mengeluarkan pendapat itu. Jadi yang mengeluarkan pendapat yang itu aja lagi seperti itu Pak. Jadi anaknya minder, takut gitu ya, takut salah gitu ya. Jadi Pak Ihsan terus memberikan stimulus tapi masih kurang maksimal gitu. Nah, dari masalah yang Pak Ihsan identifikasi itu dua ya, ada beberapa, mungkin yang lainnya belum ada. Kira-kira ide atau solusi apa yang Pak Ihsan sudah ada di benak Pak Ihsan untuk menanggulangi masalah tersebut? Yang saya pikirkan untuk pembelajaran ke depannya mungkin di dalam memberikan